Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi. Dan karena saya nggak dikasih tema, ya saya kasih tema semau-mau saya ya. Tapi insya Allah ini berguna untuk beberapa hal, setidaknya dua hal. Yang pertama, kita bisa mengetahui sesuatu yang baru, yang biasanya disampaikan mungkin perspektifnya berbeda. Saya ingin menyampaikan perspektif yang berbeda lagi, karena perbedaan itu biasa dan kita mesti begitu karena kehidupan ini kan selalu berubah. Nah, ayat Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi untuk semua zaman, semua medan. Jadi 14 abad yang lalu diturunkan, tetapi berguna sampai hari kiamat. Kalau dipahami satu pemahaman saja, kecuali urusan yang bersifat ketuhanan, maka kita akan menjadi orang yang jumur, orang yang teguh, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami perubahan. Padahal perubahan itu sesuatu yang pasti. Yang kedua adalah kita juga jadi tahu bahwa ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang ini pasti, pemahaman-pemahaman keagamaan yang keliru di masa lalu. Jadi kalau tadi ayatnya tidak relevan lagi dipahami dengan pemahaman yang sebelumnya ada, tapi yang ini dari awal munculnya sudah keliru, maka harus kita ubah. Namanya rekonstruksi namanya. Sekali lagi yang pernah saya sampaikan, perlu adanya the reconstruction of religious thought in Islam. Harus ada rekonstruksi pemikiran Islam. Jadi ada dua. Yang pertama direkonstruksi karena sejak awal salah, dan yang kedua karena yang kedua tidak relevan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin menyampaikan ayat yang bapak-bapak dan ibu-ibu semua hafal. Enggak ada yang tidak hafal, karena ayat ini sering dibaca. Tapi juga tadi banyak pemahaman yang keliru. Di antaranya, ini di dalam surat yang ingin saya sampaikan, surat Ad-Duha. Ibu-ibu semua hafal kan? Surat Ad-Duha ya. Ayatnya masih ingat? Ya hafal, masa enggak ingat? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ini yang terakhir ini banyak yang salah memahaminya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biasanya diartikan apa, Pak? Biasanya saya sering dengar ini, yang mengatakan ini ya bukan orang biasa juga. Banyak ustadz, bahkan kiai. Ya, kalau ustadz kiai bedanya apa? Biasanya disebut kiai kalau punya pesantren. Kalau punya santri biasanya disebut kiai. Tapi beda kalau di Solo. Nah, biasanya orang mengatakan, aku mau tahaddus bin nikmah katanya. Tahaddus bin nikmah itu kalau misalnya ibu-ibu, nikmah yang dimaksud nikmat ibu apa-apa? Apa saja, Pak? Apa kalau dapat apa, Bu? Dapat nikmat itu? Dapat duit. Misalnya ibu-ibu baru dapat duit. Aku mau tahaddus bin nikmah nih, baru dapat duit 1 miliar. Karena rumah mantuku kena tol, nah aku dikasih 1 miliar. Itu mau tahaddus bin nikmah atau mau pamer? Nah, itu kadang-kadang
Jadi ayat ini sering digunakan untuk menutupi pamer. Wah, aku barusan beli mobil baru misalnya. Ini tahadus bin nikmah aja ya, enggak pamer. Padahal sebenarnya pamer. Karena arti ayat yang terakhir tadi itu, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Padahal bukan itu maksudnya. Bukan untuk menceritakan nikmat-nikmat yang kecil-kecil tadi. Itu nikmat-nikmat kecil. Yang dimaksudkan ayat terakhir bukan begitu. Yang dimaksud ayat terakhir tadi adalah nikmat besar. Berupa apa? Berupa kenabian. Maka harus dipahami sejak awal. Surat Ad-Duha ini kalau dipahami dengan benar, maka kita akan tahu bahwa nikmat yang ada di ayat terakhir itu bukan nikmat sembarangan, tapi nikmatnya adalah nikmat khusus yang diberikan kepada orang-orang besar, para nabi. Itu adalah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang harus diceritakan. Saya mulai dari awal ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wadduha, demi waktu duha, yang biasanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini nanti habis kajian kita sholat duha ketika matahari sudah naik. Jadi waktu itu disebut sebagai waktu duha. Kemudian sumpah lagi yang kedua di dalam ayat itu, wal laili idza saja. Wal lail, dan demi malam, idza saja, ketika menjadi sunyi. Jadi ciri-ciri malam dulu. Jadi yang saya bicarakan adalah malam waktu itu, ketika dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika sunyi. Kalau sekarang di sini malam sunyi kan? Malam dimulai dari waktu apa, Pak? Waktu maghrib. Itu wal laili idza saja. Maka kita puasa itu sampai malam. Summa atimus syiyama ilal lail. Ilal lail itu ya seperti ini, wal laili idza saja. Jadi malam itu dimulai dari waktu maghrib, dan hari di dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi hari apa sekarang? Hari Ahad. Ahad itu dimulai dari maghrib. Maghrib, kita sholat maghrib ya kemarin itu ya, kalau bahasa sekarang agak bingung jadi awal waktu yang kita gunakan adalah sholat maghrib. Jadi bukan pukul berapa? 00.01. Itu bukan waktu kita tuh sebenarnya, cuma ya itu soal kesepakatan aja. Tapi kalau Islam menggunakan awal hari adalah waktu maghrib. Wal laili idza saja. Nah, masuk sekarang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, dari kata wada'a. Ibu-ibu yang haji pernah namanya apa? Tawaf. Tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang keberapa, Bu? Yang terakhir ketika mau pulang. Nah, itu disunahkan namanya tawaf wada. Nabi Muhammad juga pernah haji. Hajinya disebut haji wada, haji perpisahan. Berpisah karena enggak bertemu. Berarti kalau tawaf tadi itu tawaf yang mau meninggalkan kota Mekah, maka disebut sebagai tawaf wada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a, tidak meninggalkan ka ing kamu. Siapa yang tidak meninggalkan rabbuka, Tuhanmu, Allah maksudnya. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Tadinya ayatnya ma mestinya ya, kalau tidak susunan sastra itu ma wadda'a wa ma qala ka gitu. Tapi karena ini rimanya bagus, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mestinya itu robbukanya juga ditaruh di belakang kalau tidak pakai rima. Ma wadda'aka wa ma qala rabbuka. Mestinya gitu juga bisa. Tapi kan ayatnya jadi tidak bagus, rimanya kurang bagus. Jadi wadduha
wal laili idza saja ma wadda'aka wa ma qala rabbuk. Gak enak kan Pak? Tapi kalau ini wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Nabi Muhammad tidak ditinggalkan oleh Allah. Ceritanya gimana? Nabi Muhammad tadinya mendapatkan wahyu karena ini ayat atau kelompok ayat yang turunnya pada saat awal-awal Nabi menjadi Nabi. Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Awalnya diturunkan surat yang pertama, surat apa Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad awal-awal itu kaget karena tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah sekali. Nabi Muhammad sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai penyair, tapi tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian Nabi Muhammad tidak tahu bahwa dia akan diangkat jadi nabi, itu tidak tahu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah punya cita-cita jadi nabi, tidak pernah. Yang kepingin Nabi Muhammad jadi nabi adalah kakeknya Abdul Muttalib. Karena sudah mendapatkan informasi nanti akan ada rasul terakhir namanya Ahmad atau Muhammad itu. Maka kemudian Abdul Muttalib bersama dengan ya kira-kira 3 orang yang lain yang berdagang ke luar negeri, yang ditanya oleh seorang pendeta, di kampungmu sudah ada enggak? Belum orang namanya Muhammad. Belum. Kenapa itu? Nanti akan ada rasul terakhir namanya Muhammad. Maka keempat orang ini menamakan bayi yang lahir pertama kali di keluarganya dengan Muhammad. Jadi seangkatan Nabi Muhammad ada berapa orang yang namanya Muhammad? Ada 4 orang, ya, Nabi Muhammad dan 3 yang lain. Berarti ada Nabi Muhammad dan ada bayi-bayi lain yang jumlahnya 3 orang itu karena kepingin cucunya atau anaknya jadi nabi. Itu kepengen tuh. Nah kemudian betul lahirlah bayi dari Aminah, maka kemudian dinamakan Muhammad. Tapi Nabi sendiri nggak tahu, karena Nabi adalah seorang yang ummi. Ummi itu maksudnya tidak membaca kitab-kitab sebelumnya. Nanti penjelasannya panjang itu ummi itu. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kemudian Nabi ketika menerima wahyu tadi itu belum pernah punya cita-cita jadi nabi, tidak punya cita-cita jadi nabi, dan tidak punya kemampuan untuk membuat syair. Pada saat itu orang-orang yang hebat-hebat itu disebut sebagai penyair. Penyairnya yang paling hebat, mereka memiliki karya-karya hebat. Yang karya-karya hebat itu kemudian digantung di Ka'bah. Maka namanya al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu artinya yang tergantung. Maka khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq. Biasanya diartikan dengan segumpal darah, tapi para dokter biasanya mengartikan min 'alaq itu dalam keadaan menggantung. Karena kita semua di dalam rahim ibu-ibu itu, di dalam apa? Plasenta. Plasentanya gantung kan? Kalau kita lihat gambarnya itu menggantung. Jadi alaq itu keadaan menggantung, tapi tentu saja nanti perdebatannya juga panjang. Khalaqal insana min 'alaq. Tadi al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu adalah karya-karya sastra yang digantung di Ka'bah. Maka ibu-ibu kalau haji atau umroh lihat di Ka'bah ada apanya? Di kemuli itu loh, namanya apa? Kiswah namanya. Kiswahnya tulisannya apa? Kalau sekarang tulisannya ayat-ayat Al-Quran. Ditulisi dengan tinta emas. Dulu tinta emas, sekarang pakai benang emas. Saya sudah pernah ke pabriknya, gede sekali. Dan itu nulisnya itu ya di apa namanya? Di bordir itu ratusan miliar itu harganya. Jadi untuk membuat tulisan tadi ayat Al-Quran yang digantung di Ka'bah itu harganya ratusan miliar. Kalau di Indonesia kemudian diperebutkan, dianggap sebagai keramat. Nah, itu nggak benar kalau itu. Ya. Bahwa kepengen punya kiswah silahkan, tapi ya nggak keramat, biasa aja. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah
orang-orang yang memiliki kemampuan sastra yang tinggi sekali. Maka Al-Quran diturunkan dengan gaya sastra Arab yang luar biasa, yang mengalahkan semuanya. Mengalahkan tadi 10 penyair hebat yang ada pada saat itu. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad kaget juga ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Kok tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian ada konsep, mungkin pernah saya sampaikan di sini, bahwa para penyair hebat itu adalah orang-orang yang dijuluki Majnun. Masih ingat Bu, arti Majnun apa? Apa Bu? Oh, jangan sampai gak ingat. Apa Pak? Majnun, jangan gila dong. Jenius artinya. Majnun itu berasal dari kata jin, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris genius. Nah, orang dulu tidak mampu untuk menjelaskan orang kok hebat begitu, gitu. Maka kemudian, wah, orang yang hebat begitu itu berarti punya khodam, namanya jin. Nah, sekarang bisa dites. Tes apa namanya? Tes IQ. Kalau IQ-nya 140 ke atas, namanya genius. Misalnya Pak Habibie bisa menciptakan pesawat terbang. Ibu-ibu kan bingung, di mana kok ada besi, ada burung dari besi, tapi bisa terbang. Kan bingung. Wah, kalau zaman dulu, wah ini dibantu jin ini untuk menerbangkan. Padahal itu ya teknologi. Orang tidak mampu menjelaskan itu, maka kemudian disebut jenius. Ya, disebut majnun. Majnun itu artinya jenius sekarang. Nah, lagi contoh di pesantren itu banyak gus yang mendapatkan sebutan apa? Ilmunya ilmu apa? Laduni katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya apa enggak? Saya pernah tinggal bersama dengan orang yang dikenal sebagai laduni. Maka saya kemudian jadi tidak percaya. Kenapa? Karena ya memang bukan laduni. Secara konseptual itu tidak tepat. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat wa'allamnahu min ladunna udhra. Mestinya namanya ladunna, bukan laduni. Kalau laduni itu ayat berikutnya min ladunni udhra. Qad balagta min ladunni udhra. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nanya terus, padahal perjanjian awalnya nggak boleh nanya. Sudah pertanyaan kedua, diancam oleh Nabi Khidir. Kamu kalau nanya lagi, kamu harus pisah dengan saya. Qad balagta min ladunni udhra. Kalau nanya yang ketiga, kita pisah. Bilang gitu kan? Itu min ladunni udhra. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, konsep ilmu laduni ini setelah saya pelajari, saya amati, ternyata ya bukan begitu. Itu orang-orang yang tidak mampu memahami, kok ada orang tiba-tiba pintar. Padahal waktunya sebentar. Bagaimana cara memahaminya? Orang awam nggak mampu memahaminya karena tidak punya pengalaman. Maka kemudian disebut sebagai ilmu laduni. Itu kalau ada orang pinter, ya misalnya siapa? Anaknya Pak Kiai misalnya. Pinter, udah nggak usah ngomong ke orang lain. Anak saya misalnya. Anak saya yang pertama namanya Hukma bisa mengartikan Al-Quran kelas 4 SD. Alhamdulillah. Tapi apakah saya biarkan, Bu? Tidak. Saya ini termasuk orang tua yang tidak hanya keras, tapi menggunakan kekerasan saya. Tapi bukan kekejaman loh ya. Bedanya apa? Kekejaman sama kekerasan. Kekejaman itu nggak ada apa-apa, dipukuli, itu namanya kekejaman. Yang namanya kekerasan adalah kalau anak kita nggak bangun subuh, itu maka kita akan bangunkan dengan cara apapun. Itu yang sering digunakan sebagai analogi adalah kalau anak kita tidur di pos kamling, jangan rumah lah, ya. Pos kamlingnya kebakaran, dia tidur di pos kamlingnya kebakaran. Kita apain Pak anak kita? Kita bangunkan. Kalau dia nggak bangun-bangun, kita apain Pak? Kita siram air, nggak bangun-bangun, kita apain Pak? Kita seret. Kekerasan atau kekejaman? Kekerasan. Kalau anak saya, pokoknya azan harus sholat sama abah, titik, nggak ada argumentasi. Yang melanggar, kalau masih kecil, abah masukkan toilet. Yang sudah gede, ya saya pakai kekerasan.
Itu namanya kekerasan, tapi harus dibedakan dengan kekejaman. Beda itu. Yang pertama, saya didik dengan keras, dengan metode yang awal saya temukan. Dulu saya menggunakan metode saya yang dari pesantren, saya gunakan, maka bisa mengartikan ketika kelas 4 SD. Saya agak kaget, loh ternyata kok bisa. Saya ajari tasrif itu kelas 1, loh ternyata bisa. Saya dulu bisa tasrif kelas 5 SD. Nah sekarang ternyata bisa kelas 1 SD, saya ajari. Kemudian yang kedua, anak saya perempuan, namanya Atina Hikmatan Millatina. Hikmah panggilannya. Yang pertama hikmah, yang kedua hikmah. Kelas 3 SD. Saya kaget lagi, kok bisa ya? Gitu. Maka kemudian saya kembangkan metodenya. Kemudian saya kasih nama, bisa dicek di Google. Metodenya namanya Abah. Karena saya dipanggil Abah, ya saya kasih nama Abah. Tapi ada artinya tuh, ada kepanjangannya. Artikan baru hafalkan. Jadi saya melakukan riset. Kalau orang menghafalkan Al-Quran, tahu artinya, maka dia akan lebih cepat. Tapi kalau nggak ngerti artinya, butuh usaha 7 kali lipat. Sama dengan tidak mungkin kemudian jadinya. Kelas 3 SD bisa. Loh, berarti saya salah selama ini. Saya kembangkan lagi. Yang ketiga namanya Mulka. Itu kelas 1 SD sudah bisa mulai mengartikan Al-Quran. Alhamdulillah tadi malam sudah setoran sama saya surat Yusuf hafal dia kelas 1 SD. Alhamdulillah. Ngerti artinya dia, bisa mengartikan. Kalau salah misalnya, itu jadi apa? Dia ngerti utawi iku ya, mubtada khobar, terus kemudian fiil, fa'il, maf'ul, subjek, predikat, objek, dia ngerti. Kemudian yang adiknya mulai, kebetulan yang anak saya yang terakhir, yang keempat juga sama ya, yang kelima ini kebetulan agak unik ini. Anak ini malam-malam nggak tidur, jam 11 itu baru tidur biasanya. Saya sudah mau tidur itu dia datang, apa bacain, gitu. Biasanya gitu. Ini agak unik yang terakhir ini, yang lahir pada zaman COVID. Nah ini karena apa? Karena saya ajari terus, bukan tiba-tiba dia bisa, tidak. Pak Kiai itu sama anaknya kira-kira dibiarin atau dikerasin? Kalau nggak dikerasin bahaya. Kenapa dikerasin? Dia sudah punya pesantren, muridnya banyak, terus tiba-tiba anaknya nggak bisa, itu gimana? Kira-kira pondoknya bubar apa enggak? Bubar pondoknya. Maka pasti ada salah satu minimal yang diperlakukan secara khusus. Maka dia kemudian bisa baca kitab. Tapi orang pada nggak tahu. Pertanyaan saya, ini biar kita juga rasional dalam beragama. Ada nggak anak kiai yang tiba-tiba jadi dokter tanpa sekolah di fakultas kedokteran? Nggak ada. Ya, bahkan pada zaman dulu, sebelum era sekarang ini, biasanya masih kuliah di fakultas kedokteran swasta, belum masuk di fakultas kedokteran umum yang negeri, karena levelnya ya biasanya negeri kan lebih tinggi grade-nya, ya Pak Ketua PII ini pasti mengamati itu. Maka di situ kita bisa mengamati bahwa bisa memahami bahwa yang namanya laduni yang dipahami tadi itu tidak benar. Enggak ada orang pinter karena tidak belajar. Orang pinter ya karena belajar. Itu pemahaman yang keliru. Nah, anak-anak pesantren berusaha untuk seperti itu. Ya akhirnya benar-benar nggak diterima di perguruan tinggi. Maka anak-anak yang berasal dari pesantren yang kemudian mau masuk perguruan tinggi umum ya agak susah. Kenapa? Ya ilmu yang dipelajari beda. Nah, terakhir-terakhir ini mulai ada madrasah-madrasah yang mengajari mereka sains dan teknologi, mulai meningkat. Sekarang ada itu MAN yang sangat terkenal itu, yang NEM-nya tertinggi di Indonesia. Itu karena apa? Karena memang didesain begitu. Siapa yang mendesain? Pak Habibie. Itu orang yang jenius tadi, bukan yang dapat ilmu laduni, bukan. Ya. Nah tadi saya kembali, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian diyakinkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang kerasukan jin. Ayatnya mana? Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Nah ini nikmat lagi di sini. Nun wal qalami wa ma yasturun.
demi kolam dan apa yang mereka tulis. Yasturun ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad disebabkan oleh nikmat Tuhanmu. Nikmat apa tadi? Nikmat kenabian maksudnya. Sama dengan itu loh di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat itu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Itu di surat di juz 5 ya. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat tadi itu, satu yang tertinggi adalah nikmat kenabian. Mereka adalah para nabi. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kemudian wasiddiqin. Siapa itu? Ya orang yang disebut dengan siddiq. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan orang yang diberikan kenikmatan itu siapa? Orang yang mati syahid pada saat perang Badar misalnya. Masuk surga. Nikmat wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi yang dimaksudkan nikmat di situ adalah nikmat yang paripurna. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Orang yang sekedar jenius. Nabi sama orang yang jenius tinggian mana, Bu? Ya tinggi Nabi. Jadi orang mengatakan Nabi itu majnun bukan mengatakan kamu gila, bukan. Nggak ada cerita Nabi itu gila, nggak ada. Nggak ada cerita Nabi dikenal sebagai orang gila, nggak ada. Yang dikenal adalah Muhammad adalah seorang yang al-amin. Loh, sebelumnya dikenal sebagai al-amin. Loh, gimana kok disebut sebagai gila? Nggak ada. Tapi kemudian ketika Nabi mendapatkan wahyu itu, Nabi kan mengklaim, saya ini Nabi Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau mendapatkan wahyu, berarti yang bawa siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu membawa wahyu. Wahyunya dari Lauh Mahfuz. Itu di surat di juz berapa itu? Innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Nah, itu di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang bisa mengakses. Tidak ada yang bisa mengakses kecuali siapa? Kecuali malaikat. Ayatnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sering dengar. Surat Al-Waqiah, halaman terakhir. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, di dalam catatan kitab maknun yang tersembunyi di Lauh Mahfuz, di papan yang terjaga, yang tersembunyi. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali, kalau diartikan secara literal, orang-orang yang disucikan. Nah, ini maka saya koreksi juga. Di mushaf-mushaf kita itu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Benar atau salah tuh? Itu tidak tepat. Kenapa? Mutahharun di situ maksudnya adalah malaikat. Malaikatnya malaikat siapa? Malaikat Jibril. La yamassuhu illal mutahharun itu tidak menyentuhnya. Kalau bahasa sekarang, tidak bisa mengaksesnya kecuali malaikat. Jin nggak bisa. Maka tadi kalau Nabi Muhammad disebut dengan majnun, orang yang dibantu jin, berarti salah. Kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sekedar jenius saja, berarti keliru. Kenapa? Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, apa bedanya sekarang? Mutahharun la yamassuhu illal mutahharun. Artinya secara literal yang disucikan, malaikat. Nah, kita kalau habis wudu namanya apa? Orang-orang yang habis wudu disebut apa, Pak? Itu ada ayatnya lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita ini mutatahhirin,
atau mutahhirin. Ayatnya ada dua, di surat Al-Baqarah dan di surat At-Taubah juz 11. Itu. Jadi kalau kita habis wudu, makanya habis wudu berdoa, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ini mutatahhirin, orang yang bersuci. Tapi kalau malaikat tadi adalah makhluk yang disucikan. Beda. Maka mestinya tadi Qur'annya tadi itu ditulisi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau yakin bahwa kalau menyentuh Al-Qur'an, ibu-ibu dan bapak-bapak, di HP-nya ada Al-Qur'annya enggak? Ada. Kalau nyentuh HP-nya pakai wudu dulu? Enggak. Loh, kok jadi enggak gimana? Ada Qur'annya kok disentuh enggak pakai wudu? Ya memang bukan begitu memahaminya. Ya. Pada zaman dulu malah enggak ada, mushafnya itu enggak ada dulu. Mushaf ada pertama kali pada zaman siapa? Pada zaman Abu Bakar, Pak. Cuma satu aja. Karena cuma satu, maka kemudian diperbanyak pada zaman Utsman. Ada yang mengatakan 7 mushaf, ada yang mengatakan 9 mushaf yang kemudian dibagi ke gubernur-gubernur pada saat itu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad mushafnya enggak ada. Loh, gimana kemudian ditulisi ya massuhu ilal mutahharun? Oh, enggak ada kok mushafnya. Yang ada pada saat itu tulisan di kayu, di tulang, di batu, ya. Saya kembali ke tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, rumput yang pertama, Nabi Muhammad kemudian lama enggak menerima wahyu. Nabi Muhammad kemudian mikir, aku ini jadi nabi beneran apa enggak? Kok sudah lama enggak dapat wahyu? Itu ada ya, nanti asbabun nuzulnya ayat ini di surat Ad-Duha ini nanti kalau kita baca nanti kelihatan di situ bahwa Nabi Muhammad lama tidak mendapatkan wahyu. Ada yang mengatakan bulanan, ada yang mengatakan tahunan. Waduh, ini beneran enggak ini saya jadi nabi gitu. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Kemudian setelah itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi Muhammad diminta untuk berdakwah. Sudah mulai itu diminta untuk berdakwah, memulai sedikit-sedikit. Dari mana? Dari keluarga yang paling dekat. Nanti ada ayatnya yang perintah mempertegas. Tapi ini amalnya begini. Dakwah itu berat atau ringan, Pak? Ya kalau dipikir-pikir ya berat itu. Kalau saya misalnya mau datang ke sini tadi itu, pilih mana? Pilih cuma ngajar di rumah atau datang ke sini? Ya pilih ke rumah mestinya, di rumah aja sama santri-santri di rumah. Kalau ke sini harus nyopir ke sini, ya kan? Nanti pokoknya melakukan sesuatu yang agak beda. Nah, maka kemudian ditegaskan oleh Allah. Awalnya memang berat, tapi nanti akhirnya akan besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya samalah kalau bapak-bapak mau usaha. Itu awalnya ringan atau berat? Pertama kali memulai itu ringan atau berat? Berat. Kalau sudah jalan ringan. Misalnya nih lagi, kalau ada orang yang awal-awal kuliah disuruh ceramah di sini, kira-kira berat atau ringan? Oh berat. Apa yang mau sampaikan gitu. Tapi kalau saya disuruh ceramah, ini waktunya nanti berapa jam nih? Oh, sejam atau 2 jam? Saya milih yang mana? Yang sejam atau 2 jam? Milih yang 2 jam gitu. Kalau saya ya bisa menjelaskan dengan lebih leluasa. Kalau 1 jam aslinya belum cukup, tapi ya sudah adanya 1 jam mau gimana lagi? Maka diperpendek. Nah, jadi ringan. Maka Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu nanti akan lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ini bukan ayat yang mengatakan akhirat lebih baik dibandingkan dunia, bukan. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa akhirat lebih baik. Mana Bu? Wal akhiratu khairun wa abqa. Tadi surat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surat apa?
surat Al-A'la itu wal akhiratu khairu wa abqa. Itu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu ayatnya. Kalau ini awal itu ya lebih berat, maka disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau Nabi Muhammad memulai berdakwah memang berat. Di Mekah itu selama 13 tahun pengikutnya tidak lebih dari 2.000 orang. Tapi setelah di Madinah pengikutnya ada yang mengatakan, di kitab-kitab itu saya cek, ada yang mengatakan 112.000 orang, ada yang mengatakan 120.000 orang, ada yang mengatakan 140.000 orang. Ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau ceramah ini misalnya awal-awal datang ke sini, misalnya ada pengajian umum, orang nggak kenal siapa, misalnya Ustadz Fakih misalnya, siapa itu Ustadz Fakih, yang datang coba segelintir. Tapi ketika tahu, oh Ustadz Fakih itu ceramahnya bagus, yang datang kemudian jadi banyak. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian dijanjikan lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Dan sungguh aku akan memberikan, dan sungguh Tuhanmu akan memberikannya kepadamu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Maka kamu akan senang. Betul, itu janji Allah. Nanti dibuktikan Nabi Muhammad mendapatkan pengikut yang banyak. Maka Nabi menjadi senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini adalah perintah dakwah pertama kali. Nah, sekarang kita tiru Kita tiru untuk seluruh kehidupan kita. Jadi kalau mau memulai memang berat. Nah, anak-anak kita ini karena sudah sepuh-sepuh yang di sini, kalau ada anak-anak kita memulai, harus kita motivasi seperti ini. Cung, ya kalau bahasa orang kampung, nah, memang kalau awal itu berat, tapi nanti pada akhirnya akan ringan. Semuanya akan indah pada waktunya, kata kita begitu ya kan. Semua akan indah pada waktunya. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Nabi kemudian, tapi untuk kita orang tua bisa memotivasi anak-anak kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Anak-anak kita misalnya belajar matematika, biasanya matematika dianggap susah, ya belajar dulu, nanti kalau sudah bisa maka akan menjadi menyenangkan. Itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Nah, sekarang masuk lagi ke cerita ya, sesuai dengan konteks pada saat itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Nabi Muhammad diingatkan lagi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu menemukanmu? Alam yajidka yatiman. Nabi Muhammad tadinya yatim, fa'awa. Kemudian dia memberikan perlindungan kepadamu. Nabi Muhammad yatim, ya, dilahirkan oleh Ibu Aminah, bapaknya sudah meninggal, tapi kemudian mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari kakeknya, fa'awa. Kemudian sebelumnya Nabi Muhammad orang berilmu atau enggak? Enggak, karena Nabi Muhammad tidak punya wahyu. Wa wajadaka dollan fahada. Dan bukankah Tuhanmu menemukanmu dalam keadaan dolan? Dolan itu arti aslinya sesat, tapi di Quran terjemah kita diartikan dengan bingung. Kalau orang tersesat kan bingung. Kemudian dikasih ilmu. Wa wajadaka dollan fahada. Lalu Tuhanmu menunjukkanmu dengan apa? Dengan dikasih wahyu. Kemudian wa wajadaka ailan fa'agna. Dan Tuhanmu menemukanmu dalam keadaan ailan. Ailan itu kalau bahasa ngalian itu kangelan. Kangelan karena nyari apa, Pak? Nyari duit itu kangelan tadinya. Wa wajadaka ailan. Kalau ini ngalian. Ngalian itu dari kata alian. Aliyun artinya tinggi. Kalau Bapak-bapak dari Jerakah naik ke sini atau turun ke sini? Naik. Maka disebut alian karena kita ini di puncak
bukit kita ini, maka disebut alian, dataran tinggi kita ini. Ya, di sana kalau neraka dataran rendah, ini dataran tinggi udah ini. Ya, tinggi amat. Nah, wa wajadaka ailan fa'agna. Kemudian Allah membuatmu kaya. Membuatmu kaya dengan cara apa? Nabi Muhammad mulai berdagang. Nabi Muhammad jadi kaya. Kemudian menikah dengan Ibu Khadijah, jadi kaya raya. Tidak hanya kaya tapi kaya raya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Karena itu, nah ini untuk kita. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun kepada anak yatim, maka jangan menghardik. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada para peminta-minta, kepada orang yang meminta, maka jangan membentak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu perintah bagi kita semua, tergantung levelnya. Ya, misalnya ngomong kepada orang yang levelnya bawah, dimulai dari mana? Alam yajidka yatiman fa'awa. Misalnya kayak saya ini yatim beneran. Saya ini yatim dari kampung sana. Pak Nasih, kamu itu orang yatim. Sekarang sudah jadi doktor, jadi dosen, jadi penceramah. Kok kamu diundang ke Karaose aja nggak mau? Kira-kira gitu. Maka harus mau, maka walaupun ngantuk-ngantuk mau datang ke sini gitu. Ya. Di rumah juga begitu, tiap hari harus bangun, sebelum adzan sudah harus bangun. Kemudian pergi ke pondok. Kenapa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya tadinya yatim di kampung yang tidak ada dalam peta. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lalu Allah memberikan kemudahan. Datang ke Semarang, kemudian punya dosen, namanya Bu Profesor Sri Suhanjati. Kemudian diminta untuk bantu di rumahnya. Kemudian kenal sama anaknya. Kemudian jadi mantunya. Kemudian rumah tinggal menempati, ya kan? Kemudian sudah gitu kena tol rumahnya. Dikasih duit 1 miliar, Mas. Ini bikin rumah ini sama Mbak Oki. Bikin rumah yang sekarang saya tempati, rumah depan kosong. Loh, kurang enak apanya kamu? Kira-kira gitu. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu belum menghafalkan Al-Qur'an. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Dulu kamu bingung, enggak punya pegangan, kemudian kamu dikasih kemudahan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Berarti wa wajadaka dolan fahada. Dulu masih miskin dulu. Ya, walaupun di rumah punya warisan tapi kan nggak bisa dibawa ke Semarang. Dulu naik motor waktu kuliah. Motor saya dulu GL 100. Kemudian ganti itu motor Star tuh. Waktu datang ke rumah mertua saya, datangnya pakai motor Star, bantu ke rumahnya itu. Ya, pokoknya nggak keren banget lah gitu. Ya, wa wajadaka ailan. Kemudian mulai tahun 2000 berapa itu? 2007 atau 2008 mulai beli mobil. Ya, tadinya hidupnya kangelan tadi. Kemudian dibikin kaya. Kemudian ditambahin tadi berani ngelamar anaknya dosen saya. Nah, jadi fa'agna. Lu sudah begitu kok kamu nggak mau berjuang. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kenapa kok nggak mau berjuang? Waduh, nanti kalau ngomong yang benar nanti dimusuhi orang. Misalnya tadi saya mengatakan ini pemahamannya tidak benar misalnya. Wah, nanti banyak, wah ini nggak benar ini. Misalnya gitu. Nah, saya karena ayat ini, surat Ad-Duha ini, saya harus menyampaikan yang saya anggap benar. Misalnya tadi orang banyak yang percaya laduni tadi itu, sehingga banyak yang ditipu kemudian. Saya harus mengatakan yang benar. Walaupun banyak yang tidak suka sama saya. Kenapa? Menjalankan ayat yang terakhir. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Dan adapun tentang atau terhadap nikmat Tuhanmu. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Kalau ini sekarang ya konteksnya. Nabi Muhammad kan jadi nabi dapat ilmu berarti. Saya alhamdulillah dapat ilmu. Ilmu dari mana? Dari Al-Qur'an. Saya pelajari, saya pahami. Sehingga kemarin ya pertemuan yang pertama setelah Pak Wahid meninggal, ya pertemuan pertama,
Saya menjelaskan tentang takbiratul ihram yang biasanya dipahami sebagai takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Jadi sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu memahami takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelum sholat adalah halal. Saya ganti, maksudnya enggak begitu. Maksudnya adalah takbir sebagai tanda kita menghormati. Menghormati berarti memuliakan, memuliakan berarti mensakralkan, mensakralkan berarti menyucikan. Berarti apa? Takbir sebagai tanda kita menyucikan, menghormati, mensakralkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang upacara bendera. Allahu Akbar itu sama dengan kepada bendera merah putih hormat gerak gitu. Hormat maka pakai kata hormat. Hormat itu berasal dari kata haram, hormatun. Nah, berubah mulai, tapi ya jangan disamakan sholat dengan upacara bendera, beda konteksnya ya. Itu sama dengan walal akhiratu khairul laka minal ula dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan kemudian disama-samakan. Loh, kan beda, ya memang beda. Di dalam Al-Qur'an banyak kata yang sama tapi diartikan dengan berbeda. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sama. Ini kalau tadi perintah pada saya mungkin agak berbeda. Perintah kepada Pak Yanwar beda lagi. Karena senior saya ini ketua KBPI Jawa Tengah. Ya dia harus menyampaikan sesuatu yang benar pada anggotanya. Kalau menyampaikan yang benar, mungkin banyak yang nggak setuju. Nah, maka kemudian orang berkecenderungan untuk menyampaikan yang datar-datar aja. Kalau disampaikan datar-datar aja, maka banyak yang mengalami kekeliruan pemahaman. Nah, itu tidak boleh. Maka dimulai dari tadi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu yatim? Bapak-bapak dulu mungkin ada yang yatim juga. Ada yang dari keluarga tidak mampu. Mungkin ada yang dari kampung yang nggak jelas kayak saya misalnya. Kemudian datang ke sini, bergaul dengan orang-orang top di sini. Nah, itu alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Dulu di kampung nggak ada pengajian begini. Yang ngisi ganti-ganti, orangnya top-top yang ngisi di sini misalnya, sehingga dapat pemahaman yang bagus-bagus. Itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Dulu hidup susah. Wa wajadaka ailan. Oh, sekarang orang kaya semua. Di perumahan ini kan orang kaya semua ya, Pak. Pak Habib, orang top-top semua di sini ya kan? Nah itu wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu bagaimana kalau sudah jadi orang kaya? Fa'ammal yatima fala taqhar. Bagaimana itu fa'ammal yatima fala taqhar? Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kepada anak yatim yang ada di sini, kita harus menyantuni mereka. Itu sudah sering didengar kan? Ya. Tapi ayat ini nanti nggak berguna bagi penyelenggara negara kalau cara memahaminya begitu toh. Bagaimana penyelenggara negara yang bagus? Oh, ada anak yatim kayak saya. Ya alhamdulillah saya anak kepala desa. Bapak saya orang paling kaya di kampung. Saya mendapatkan warisan. Ini kalau ini pamer ya, bukan wa amma bi nikmati rabbika fahadits, ini pamer. Bapak saya meninggal, saya dapat warisan dibagi rata karena saya dulu mengatakan, udah bagi rata aja warisan Bapak. Saya nggak usah dua bagian. Agak sombong sedikit gitu. Karena saudara-saudara saya perempuan semua. Nah, saya ini ya paling bergeraknya paling lincah lah saya. Tapi kemudian disalib sama adik saya yang terakhir jadi pengusaha. Maka saya bagi begini, bagi rata. Yang milih pertama Mbak Yu saya, nah, yang kedua adik saya yang ngurusi pondok di kampung. Jadi saya kasih kesempatan milih duluan. Milihnya tanah-tanah yang di kampung saya, gitu. Yang nomor 3 milih ada yang dapat di kampung saya, ada yang di luar kampung jauh. Nah saya karena milih terakhir dapat yang paling jauh. Jadi sudah bagi rata, dapat yang paling jauh, gitu. Ya alhamdulillah saya ini anak orang paling kaya di kampung, anak kepala desa. Bapak saya ya bisa disebut sebagai kiai juga. Ya. Nah, tapi pada saat bapak saya meninggal saya SMA kelas 1. Wah saya kaget Pak, karena sebelumnya bapak saya itu
Kalau bahasa ngaliannya apa? Nyetarah, disetarah saya itu. Pokoknya kamu minta apa dikasih. Yang penting untuk belajar. Minta buku aja, apa saja dikasih oleh bapak saya. Nah, ketika bapak saya meninggal, nah bapak saya ini juga agak keliru. Kelirunya adalah, kalau mau dianggap keliru adalah, ibu saya dulu dagang kecil-kecilan, jualan apa baju ke teman-temannya gitu. Kemudian dilarang oleh bapak saya, kamu kok jualan gitu, kurang nerimo, saya urusi gitu, saya kasih duit memang kurang. Ada kan suami yang begitu ya? Bahasa sekarang apa bu? Meratukan istri katanya gitu, ya kan? Nah ini hati-hati nih, kalau punya anak-anak perempuan, ya mestinya jadi Khadijah aja, jangan diratukan, nggak usah diratukan, biar kerja juga ya sedikit-sedikit. Agar apa? Kalau suaminya meninggal nggak kaget. Akhirnya ibu saya berhenti itu dari aktivitas-aktivitas bisnisnya. Bapak saya meninggal. Harta bapak saya itu ya tanah tadi 20 hektar kira-kira. Di kampung, bukan di Semarang. Kalau 20 hektar di sini ya saya triliuner saya. Di kampung ya. Saya dapat bagian 5 hektar, tapi kan tanah Pak. Tadinya ditanami tebu per hektar ya kalau sekarang menghasilkan kira-kira 50 sampai 60 juta. Sekarang, kalau dulu ya angkanya tidak begitu, tapi kan dulu nilainya tinggi, belum inflasi. Nah, tiba-tiba meninggal. Wah, kaget saya. Ibu saya juga, ini pembiayaan anak-anak gimana? Berarti yang tadinya kaya langsung jatuh miskin. Saya jadi anak yatim beneran Pak. Saya datang ke Semarang itu nggak punya motor saya. Baru setelah bapak saya nanam jati, karena bapak saya punya prinsip yang lumayan bagus ini. Kalau mau sejahtera harian, tanamlah pisang kata dia. Kalau mau sejahtera bulanan, tanamlah padi. Kalau mau sejahtera puluhan tahun, tanamlah jati. Bapak saya nanam jati banyak di pinggir-pinggir itu. Saya bayar SPP itu, kalau bayar SPP nebang jati Pak, dulu Pak. Kemudian nebang jati untuk beli motor, semester berapa itu? Semester 3 saya baru punya motor. Itu kan betul-betul fa'ammal yatima fala takhar. Saya tadinya itu lumayan, minta apa saya dikasih, tiba-tiba jadi anak yatim. Yang ibu saya tidak mampu mengelola asetnya. Aset bapak saya yang tadinya menghasilkan jadi beban, cuma bayar pajak aja. Tadinya tebunya menghasilkan tiap tahun sekali, nggak ada karena ibu saya nggak bisa mengelola. Nah ini bagian negara, politisi ini. Kalau tadi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di sini ngasih santunan anak yatim, biasanya disuruh pegang kepalanya gitu kan? Kalau hadisnya begitu, yang memahaminya jangan cuma dilus-lus kepalanya aja. Maksudnya dikasih duit, dikasih makan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini jangan katakan bahwa wah ini dari Partai Amanat Nasional, dari PAN makan dukung MBG misalnya. Bukan begitu. Bapak-bapak bisa cek, ibu-ibu bisa cek di Google. Saya sudah nulis beri makan lalu pendidikan. Ini nanti biar saya didebat oleh senior saya ini. Beri makan dulu. Kenapa? Saya ngurus pesantren, ngurus sekolah itu sudah lama sekali. Sudah sejak kelas 5 SD saya jadi guru ngaji di pondok saya, di musola depan rumah. Kemudian saya tanya pada istri saya, yang aku ngajari anak-anak ini kok kayak dorong mobil mogok. Ya coba kamu lihat IQ-nya berapa dari keluarga yang ekonominya bagaimana. Makanannya apa? Istri saya kan dokter spesialis anak. Saya lihat bagaimana cara ngasih makan anaknya. Oh ternyata begitu. Baru mulai kira-kira tahun 2020 ya, saya mulai menyadari oh gizi itu penting sekali. Maka kemudian saya nanam kelor. Saya nanam kelor itu 11.000. Pelihara kambing dulu 300. Untuk apa? Untuk ngasih makan santri-santri itu. Oh ternyata tidak begitu. Ternyata agar anak cerdas itu ngasih makanannya itu mulai dari ibunya yang hamil. Itu pun nanti anaknya tidak langsung pinter, tapi nanti cucunya yang paling bagus. Jadi kalau dikasih makan sekarang, nanti yang kualitasnya bagus itu adalah cucunya. Karena telur ibu-ibu ini sudah ada di perut ibu-ibu sejak ibu-ibu ada di dalam perut ibunya.
Maka fa'amal yatima fala taqhar itu kemudian diimplementasikan atau dijalankan dalam bentuk apa? Kalau presiden kayak gini nih, udah tepat sebenarnya ngasih MBG. Tapi masalahnya kemudian dikorupsi oleh orang-orang di bawahnya. Itu memang harus digantung itu orang-orang yang korupsi itu. Karena programnya ini adalah program yang bagus. Banyak orang yang tidak kuat makan, betul nggak Pak? Tapi kemudian ketika dibikin program yang bagus, dikorupsi oleh kepala BGN dan teman-temannya itu. Padahal ini adalah program yang tadi itu, fa'ammal yatima fala taqhar wa amsaila fala tanhar. Loh, itu bukan hanya untuk ibu-ibu itu, bukan hanya untuk bapak-bapak. Yang paling penting yang bisa melakukan itu adalah politisi, presiden, wali kota, anggota DPR yang menganggarkan. Yang penting jangan diapain? Jangan dikorupsi itu. Kalau dikorupsi ya bubar semua jadinya. Maka kayak saya ini, tuntutannya bukan hentikan MBG, tapi apa? Lanjutkan MBG, perbaiki, gantung yang korupsi. Kalau saya gitu, omongannya udah keras ini ya, pakai gantung segala. Coba bayangkan kalau ibu-ibu enak di sini, bapak-bapak enak di sini. Saya kalau pulang kampung itu kalau ada mobil MBG yang nggak ada isinya aja, anak kecil-kecil MBG gitu. Kenapa? Karena sekolahnya tadinya itu sangunya cuma 2.000. Tiba-tiba dapat makanan yang nilainya berapa? 10.000 aslinya. Lo kan keren sekali. Tapi kemudian dikorupsi sana, korupsi sini. Nah, itu yang nggak benar. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, berarti ayat ini harus dijalankan oleh orang dengan level apapun. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus ngurusi anak yatim. Karena apa? Ya karena negara cuma ngasih makan sekali. Yang tahu secara real di samping kita, rumah kita itu ada anak yang tidak makan siapa? Ya kita, Pak Presiden tidak tahu. Nah, tapi tadi dengan programnya tadi itu bisa setiap hari ngasih makan MBG tadi itu, ya. Maka semuanya harus bekerja sesuai dengan ayat ini, baik ibu-ibu yang di RT, kemudian nanti ada anggota DPR-nya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya, menteri-menterinya, itu mestinya bekerja menjalankan ayat ini. Kalau nggak gitu, mereka ngapain? Maka tadi itu fa'ammas sa'ila fala tanhar wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, kemudian saya ini harus berani mengatakan yang benar. Kalau wah ini ngomong MBG nanti dituduh pendukung pemerintah misalnya, ya nggak apa-apa, harus berani. Kenapa? Saya kasih argumen tambahan. Di kampung saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang dapat subsidi siapa? Orang-orang miskin di kampung saya, nggak dapat subsidi mereka. Kok kemudian, ini mahasiswa ini, para junior saya mengatakan, stop MBG, kemudian apa? Turunkan harga Pertamax. Loh, aneh apa enggak itu Pak? Pertamax yang pakai siapa? Saya yang pakai. Ini Pak Yanuar dan teman-temannya yang kaya-kaya di sini. Itu dapat subsidi terus dulu, BBM itu. Nah, orang kampung saya, yang pakainya motor-motor itu pakai subsidi negaranya kapan? Gak pernah dapat. Satu-satunya mereka dapat subsidi apa? Ya MBG itu. Kok disuruh menghentikan? Ya mereka nanti nggak dapat. Yang dapat kita terus yang kaya-kaya. Mereka harus dapat juga biar adil. Makanya yang kaya orang di kota atau orang di desa? Oh di kota-kota yang kaya-kaya ya kan? Nah yang di desa-desa itu kasihan sekali. Kayak di kampung saya itu kasihan sekali. Saya ini dokter pertama kali di kampung saya. Dan belum ada lagi selanjutnya. Bapak saya sarjana pertama kali Pak, tahun 75. Itu pertama. Dan kemudian ya disusul ya saudara-saudara saya aja, yang lain ya belum ada. Nah itu menunjukkan bahwa negara tadi itu harus berperan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berperan di level kita masing-masing. Yang ibu-ibu ngurusi anak-anak yatim di sini, mungkin jumlahnya kecil, tapi itu penting sekali. Yang presiden ngurusi se-Indonesia, maka harus benar ngelolanya. Kalau presiden milih orang yang salah, maka jadinya kacau balau. Maka harus diperbaiki segera. Demikian ya, bapak-bapak dan ibu. Mohon maaf lewat 5 menit.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.